Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Bagaimana kabar kalian? Gua doakan kalian sehat selalu ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sangat santai dan ringan sekali untuk dimainkan untuk mengisi waktu luang kalian semua. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Game ini bernama Cats and Build Land of Past, bertema menangkap monster dan membangun wilayah. Untuk genrenya mirip seperti RPG, tapi bukan RPG murni, dan mirip MMORPG, tapi bukan MMORPG murni. Apa alasannya? Nanti akan gua jelaskan. Game ini berukuran download sekitar 200 MB-an, 253. Tapi nanti di dalam ketika login pertama kali kita akan diminta apa itu namanya dulu data lagi, dan seiring berjalannya waktu game ini akan meningkat ukurannya, dan saat ini di HP gua sudah mencapai kurang lebih 1 GB, tapi tetap masih lancar, masih ringan, karena game ini memang dibikin untuk bersantai, bahkan bisa dimainkan dengan satu tangan, karena tampilannya kalian bisa lihat sendiri. Ini tampilannya portrait atau vertikal, jadi bukan landscape, jadi bisa dimainkan dengan satu tangan. Kita bahas mulai dari paling atas. Yang paling atas adalah daftar apa itu item atau material yang kita miliki dan kita dapatkan. Semua ada daftarnya di paling atas, ada di paling atas. Lalu di bagian bawah ini adalah menu karakter kita. Ini menu karakter kita. Ini ada profil, lalu ada skin, lalu ada skin ini kita bisa mengganti rambut, pakaian, dan juga foto profil kita. Ini ada banyak, tapi masih terkunci. Kita bisa ganti yang ini. Lalu ada mount atau tunggangan. Ini ada pilihan 3. Kita bisa memilihnya salah satu. Lalu di bagian bawahnya lagi, ini adalah daftar reward dari misi, dan rewardnya sangat banyak sekali. Lalu ada apa ini, perk. Ini juga semacam pencapaian, dan ini kita bisa membukanya semua. Nah, ini membuka dengan menggunakan ini, daftar ini. Nanti kalau kita sudah mendapatkan satu, kita bisa membukanya lagi, dan ini bisa membantu perkembangan kita dalam membangun wilayah. Lalu di bagian bawah di sebelahnya
foto profil atau menu profil kita ini ada ini tempat kita join member, gabung VIP, tapi juga dapat reward gratis. Lalu di bagian bawahnya lagi, di bagian bawahnya reward dari misi ini ada daftar monster langka, monster atau di sini kita menyebutnya pals, seperti pada namanya Land of Pals, pulau pals. Ini monster langka, dan gua sudah membuka 3, kurang 1 lagi. Karena cukup ringan dan cukup santai, jadi ya misinya mudah, ada petunjuk arahnya, jadi cepat menyelesaikan misinya itu cepat sekali, karena sangat mudah dan ringan. Gini. Seperti pada apa itu namanya, sesuai dengan namanya, game ini membangun wilayah. Jadi di sini kita akan membangun berbagai macam bangunan, mulai dari pusat kotanya ini kapal ini jadi pusat kota kita. Yang ini membuat bola untuk menangkap pals. Ini apa ini namanya, yang kita gunakan untuk mengupgrade pals kita, mengupgrade monster kita. Ini untuk membangun kayu-kayu ini, sama semua yang ada di sini, material-material di sini kita gunakan untuk membangun wilayah dan memperluas wilayah kita. Lalu lanjut pembahasannya. Lalu di bagian bawahnya lagi, ini masih dari sebelah kiri, ini semacam apa ya, tantangan, menu tantangan. Jadi ada kayak semacam beda kota, dan ini adalah tempat kita battle yang modelnya kayak semacam arena, peringkat di sini. Tapi peringkatnya enggak seperti pada umumnya game berperingkat ya teman-teman. Intinya kita menantang karakter dalam game ini. Nanti seiring ada levelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Dan banyak ini modelnya, ada physical 7, unlock setelah 7 hari, main 7, elemental 7, fisik 7. Ada 4 tempat tantangan. Lalu bagian bawahnya ini adalah guild atau grup yang bisa kita jadikan, yang harus kita gabung di dalamnya agar bisa mendapatkan beberapa keuntungan dalam mempermudah kita membangun wilayah. Di samping itu kita juga bisa mendapatkan teman di sini di dalam grup, berinteraksi dengan player-player lain. Lalu di bagian bawahnya lagi adalah menu atau tempat kita melihat pals yang kita miliki. Dan untuk pals ini mempunyai elemen, ada ini yang warna hijau ini, ini support kalau nggak salah. Lalu di bagian ini, lingkaran ini yang warna ungu, ini bagian ini bagian DPS, dan ini bagian tank ya, benar. Nah, ini support, ini DPS, ini tank, dan ini ada tiga
3 menu juga di dalamnya, masih ada 3 menu lainnya. Warehouse ini adalah files yang kita miliki, jadi daftar files yang kita miliki. Lalu ada line up. Ini adalah tempat kita mengatur strategi atau apa itu namanya, formasi untuk kita jadi untuk formasi battlenya seperti ini. Lalu ada galeri ini adalah daftar semua files. Nah, ada yang jelas berwarna, ada yang terlihat tapi masih belum berwarna, ada yang cuma siluetnya. Nah, ini tandanya yang jelas ada berwarna ini sudah kita miliki. Lalu kalau yang belum berwarna ini hanya baru kita temui saja, tapi belum bisa memilikinya. Yang siluet ini belum kita temui. Nah, untuk pas ini bisa kita upgrade, kita tingkatkan lagi. Nah, dari sini yang seperti gua bilang di awal, game ini mirip RPG tapi bukan RPG murni, bukan seperti RPG murni. Karena apa? Miripnya dengan RPG itu ada upgrading level, jadi upgrade, ada peningkatan level, itu yang sama dengan RPG. Tapi di sini tidak ada jalan cerita. Nah, tidak ada jalan ceritanya sama sekali. Jadi latar cerita dari game ini enggak ada. Kita hanya berada di sebuah wilayah. Ya, udah gitu aja. Dan tidak ada tempat kayak semacam apa itu berkumpulnya para player lain, juga tidak ada. Nah, tidak seperti RPG murni, hanya sama dari segi upgrading level. Dan upgrade-nya di sini, misal kita pilih yang ini, yang segala ini. Nah, di sini bagian sini ini untuk mengupgrade. Lalu kita juga bisa meningkatkan bintangnya di sini. Nah, bintang di sini ini kita bisa meningkatkannya dengan menggabungkan dengan monster yang sama, mulai dari satu monster, terus lalu di atas tingkatnya lagi 2 monster, 3 monster, lalu 5 monster. Dan seperti pada iklannya, katanya bisa mengevolusi jadi berbeda bentuk. Tapi gua juga belum mencobanya. Mungkin kita bisa mencobanya saat ini. Jadi nanti akan muncul seperti ini, ada gambar warna hijau di bagian karakternya, di bagian monster pulse-nya ini. Kalau yang ada waktu atau saat apa itu namanya, syarat untuk meningkatkan level dari bintang, tandanya ini. Kalau ini sebatas upgrade level, itu muncul titik merah di bagian pojok kanan. Nah, seperti ini. Ini untuk, nah seperti ini. Ini juga sama, hampir sama dengan tingkatan level. Ini item yang bisa kita pasangkan pada monster kita. Nah, ini juga di bagian soul core, quick socket. Nah, seperti itu. Kalau muncul tanda ini hijau-hijau ini, kalau hijaunya kan ini ada beda, ini yang sini dan yang sini
Ini tandanya kan tandanya beda ini. Tandanya yang ini untuk meningkatkan bintang dengan menggunakan monster yang sama, upgrade, startup. Kalau tandanya yang ini, yang segitiga, yang beda kan dari tadi, tidak sama dengan yang ini. Nah, yang ini tidak sama. Ini hanya sebatas penggabungan monster. Kalau yang ini, gambar yang ini untuk ini yang soul score ini, enhance ini. Nah, seperti ini. Ini juga meningkatkan level. Kalau untuk penggabungannya seperti ini, kita sudah mencapai 5. Ini yang 5 ini. Apakah bisa mengevolusinya? Karena di iklannya bisa berevolusi. Kita coba. Oh, belum bisa berevolusi. Apakah harus mencapai ini 9 monster yang sama? Belum bisa mencapai itu, jadi belum bisa menunjukkan. Kalau di iklannya memang bisa evolusi, tapi tidak tahu juga apa sebatas iklannya saja atau memang benar bisa berevolusi. Lalu di bagian bawahnya lagi ini ada menu lagi, menu teman, menu peringkat, dan menu tas atau bag. Ini tempat kita tempat penyimpanan kita. Ini peringkat semua player. Ini daftar teman, nggak punya teman saya, nggak punya teman. Lalu di bagian bawahnya ini berhubungan dengan yang ini. Nah, berhubungan dengan yang ini. Jadi ini lebih ringkasnya di sini maksudnya. Lalu sebagian kanan, di bagian kanan mulai dari atas. Ini adalah toko kita untuk berbelanja. Banyak sekali. Ada juga tempat gabung join membership. Nah, ini juga sama pencapaian ini. Tapi kita juga harus gabung atau top up. Lalu di bagian bawahnya lagi ada 2 menu. Yang pertama PAL Discovery. Ini semacam gacha. Semacam tempat gacha untuk mendapatkan beberapa monster langka. Lalu bentar, sudah lagi di bagian sini ada dua menu, Discovery dan Pass Reward. Nah, ini masih berhubungan dengan gacha tadi. Lalu sebelahnya ada kayak reward harian, kayak semacam dari login. Lalu di bagian bawahnya lagi ini semacam reward misi. Harian mungkin, reward misi harian mungkin.
Oh bukan harian, keseluruhan mungkin ini. Intinya tempat reward mendapat hadiah. Nah ini tempat kita join member. Yang lebih ringkasnya, kalau kok lebih lengkapnya ada di toko tadi. Ini sama, ini kayak semacam daily login, reward daily login. Untuk monsternya, selain kita menangkap, kita juga bisa menetaskan telur. Kan ini hadiahnya telur kan ini. Nah, ini kita bisa menetaskannya di sini. Nah, di sini. Telur ini ada tiga untuk saat ini yang gua ketahui ada 3 jenis. Satu instan, kedua durasi waktu kurang lebih 4 jam, lalu satu lagi kurang lebih ada waktu 11 jam. Jadi ada 3 yang gua tahu saat ini. Kalau instan ini kita tinggal klik hatch, di sini muncul, kita hatch lagi. Nah ini instan namanya. Kalau yang berdurasi waktu, kita bisa menunggunya. Nah kita harus menunggu, atau kita bisa meminta bantuan di dalam grup. Ada di saya belum punya grup ini, bisa meminta di sini ada bantuan, nanti akan dikirim bantuan. Lalu di bagian bawahnya lagi ini yang terlihat kayak robot mengintip ini semacam kayak pemberitahuan misi yang harus kita selesaikan, masih seperti itu. Lalu di bagian bawahnya lagi gambar telur. Ini tadi lebih ringkasnya, jadi kita tidak perlu mendatangi bangunannya, kita bisa mempercepat menuju ke telur dengan mengklik menu ini. Nah, lalu bagian bawahnya lagi ini adalah gambar peta yang sudah kita buka dulu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mirip MMORPG tapi tidak seperti MMORPG murni. Alasannya adalah meskipun sama-sama memiliki petanya luas, tapi MMORPG itu langsung kita datangi areanya meskipun belum kita mengaktifkannya. Kalau di game seperti ini itu areanya petak-petak, jadi kita harus membuka petak kedua, harus membuka petak ketiga gitu. Kalau tidak kita buka ya kita tidak bisa menjelajahinya, seperti itu. Dan juga tidak ada interaksi langsung dengan player lain. Jadi murni kita di sini itu sendiri, di pulau ini sendiri, tidak ada player lain. Meskipun ada tempat tantangan, jadi kita ada tantangannya melawan kayak semacam karakter NPC, tapi bukan player asli ya, jadi bot. Makanya tidak seperti MMORPG murni. Dan kita bisa menuju ke tempat, saat ini posisinya di sini. Kalau kita ingin pergi ke daerah sini misalnya, kan sini, kita harus klik burung ini. Kita klik gambar sepatu, nanti kita akan menuju di sini. Nah, kayak semacam tempat teleport. Aslinya
aslinya bukan teleport, aslinya itu terbang menggunakan pesawat yang kita miliki tadi. Nanti mendarat di sini pesawatnya kalau gameplaynya seperti itu. Nah, untuk kembali ini juga luas. Nah, ini ada dapat lewat di sini. Kalau mau lewat kita datangi tempat-tempat di peta, ada banyak dia. Itu juga untuk mendapatkan monster-monster ya teman-teman, karena gak ada monster yang bisa kita lawan, jadi bingung juga ini menunjukkan gameplaynya itu otomatis teman-teman, semi otomatis. Bentar, nah kita sampai di sini misal ini. Nah, ini untuk membukanya di sini seperti ini. Kalau di peta utama, di kota kita, kota utama itu menggunakan kayu, menggunakan apa itu namanya, kayak ya kayu, kok bukan kayu, dan ini kayak diamond tadi loh, kayak batu-batu kristal ini ya, sama di sini juga, tapi otomatis, bukan semacam ini. Jadi kita hanya perlu mendekatinya, lalu otomatis batu-batu diamond ini masuk, terisi dengan sendirinya otomatis. Kalau di peta luar kita harus mengkliknya. Nah, kalau sudah terbuka begini kita baru bisa memasukinya. Coba kita cari monster. Nah, ini karakter NPC dan kita bisa melawannya. Nah, kita cari monster aja. Nggak bisa dilewati. Apa kita harus mengalahkan ini dulu? Bentar, kita lihat petanya dulu. Nah, ini ada monster ini. Kalau battle, nah ini akan muncul tanda pedang, kita lawan. Nah, kalau manual ini kita hanya mengklik ketika ulti saja. Nah, tapi kalau dibuat otomatis ya tinggal tunggu aja sampai selesai, nanti akan otomatis battle sendiri. Kalau kelamaan kita bisa mempercepatnya 2 kali. Nah, ini lebih cepat lagi battlenya. Untuk menangkapnya, nah ini kita bisa menangkapnya gini, itu tanda seperti ini, kita klik, kita gunakan mana bola yang kita pilih. Nah, kita tunggu sampai capture-nya selesai. Kalau gagal, ulangi lagi. Nah, kayak ini gagal, kita ulangi lagi sampai berhasil, karena nggak bakal hilang ini, nggak bakal hilang sampai berhasil. Dan bolanya ini kita bisa membuatnya di rumah. Kita bisa membuatnya di rumah.
di sebelah tempat apa itu namanya tadi yang buat upgrade tadi, yang apel-apel tadi, menggunakan itu. Waduh, gagal lagi. Kalau gagal lagi gunakan bola yang lebih tinggi kualitasnya. Kalau berulang-ulang kali gagal, nah dapat semuanya sama. Kalau kita mau meninggalkannya ya tinggalkan aja, kalau nggak penting. Untuk kembali ke rumah kita klik lagi di mana ya Om? Rumahnya di sini, di camp ini. Kita klik return confirm. Nah, kalau terlihat kecil seperti ini, kita klik bagian pojok kanan bawah ini, rumah ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini. Ini untuk membuat bulannya di sini. Nah, ini. Workspace ini. Kita bisa membuat monsternya di sini. Buat bulannya. Bulan monsternya di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Nah, game ini sangat ringan sekali, jadi cukup cocok untuk HP kentang karena sangat ringan dan ini santai. Jika kalian berminat, kalian langsung saja menuju ke Play Store. Oke teman-teman, kita akhiri pembahasan kali ini. Dan bagi kalian sudah setia menyimak dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan tetap bisa memberi hiburan kepada kalian semua. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah.